Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat 14 Agustus 2020 adalah peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe. Maximilianus Kolbe lahir di Zunka, Wola, dekat Lodz, Polandia pada tanggal 7 Januari tahun 1894. Nama Maximilianus diberikan kepadanya ketika ia masuk biara Fransiskan. Sejak frater, Maximilianus telah dikenal sebagai seorang yang saleh. Ia bahkan menunjukkan devosi yang amat besar terhadap Bunda Maria dan mengamalkannya dalam usaha kerasulan mendirikan perkumpulan untuk memajukan kebaktian kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Pada tahun 1918, ia ditahbiskan menjadi seorang imam dan kemudian kembali ke Polandia untuk berkarya di sana. Maximilianus mendirikan beberapa biara di Polandia, Jepang, dan India. Itulah karya-karya yang dilakukan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe. Seperti kepercayaan orang kebanyakan bahwa semakin kuat dan besar iman seseorang, semakin besar juga cobaan yang harus dialami demi memurnikan imannya dan mempertinggi kesuciannya. Hal inilah yang juga menjadi pengalaman dari orang kudus ini. Maximilianus menjadi salah satu tahanan tentara Jerman ketika mereka menduduki Polandia. Tetapi secara diam-diam, ia malah menjalankan tugasnya sebagai seorang imam di tengah-tengah para tahanan yang ada di situ. Penyakit TBC yang dideritanya ikut memperparah kesehatannya. Walaupun demikian, Maximilianus tetap bertahan di kamp tahanan dan menjadi korban terakhir yang meninggal setelah disuntik dengan suntikan racun. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kesetiaan, perkenankanlah kami melihat jalan yang ditempuh putramu karena membela kami, dan semoga kami selalu bersama-sama mengikuti jejak putramu agar memperoleh keselamatan. Sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 16 ayat 59 sampai 63. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu, dan engkau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu,
waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keutuhan hidup. Kisah atau narasi dalam perikop bacaan Injil tadi sering dikutip dalam liturgi pernikahan untuk menjawab pertanyaan, apakah seorang suami bisa menceraikan istrinya? Jawabnya adalah pasti tidak. Alasannya karena Yesus tidak setuju. Setuju atau tidak setuju, pada hemat saya, bukan itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Mengapa? Karena setuju atau tidak setuju, kita setiap hari berjumpa dengan realitas pisah dan atau cerai dalam kehidupan. Realitas pisah dan cerai tidak hanya terjadi dalam hidup perkawinan dan keluarga saja, tetapi juga dalam semua aspek dan bentuk hidup serta kerjasama antar manusia. Misalnya, persahabatan, pacaran, keluarga, kongsi dagang, partai politik, dan kerjasama internasional. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak berbicara tentang realitas pisah dan cerai, lalu Yesus mau menyampaikan pesan apa kepada para penanya
dan kita semua yang bertanya tentang hal yang sama? Saudara terkasih, jawaban Yesus menarik ketika Dia berbicara tentang satu tubuh. Atas cara itu, Yesus mau menyampaikan sebuah pesan. Sebuah pesan tentang kehidupan, bukan sekedar sebuah perkawinan antara pria dan wanita. Inti pesan yang mau disampaikan Yesus ialah keutuhan hidup yang tidak bisa dipilah-pilah, dipotong, dipisah atau diceraikan oleh siapapun dengan alasan apapun. Perkawinan antara pria dan wanita hanyalah sebuah pintu masuk untuk menyampaikan pesan tentang keutuhan hidup yang sejak awal sudah diciptakan Tuhan dan kini diteruskan dalam bentuk keutuhan ciptaan, persaudaraan universal yang dihadirkan dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Sama seperti Yesus tidak bisa pisah dengan gerejanya, demikian pula Yesus dengan dunia, alam ciptaan, dan persaudaraan umat manusia. Hal yang sama berlaku untuk suami istri di dalam perkawinan. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya. Siapa yang berbuat zina dan berbuat dosa? Orang yang berzinah atau berbuat dosa adalah kita semua yang merusak keutuhan hidup, merusak alam ciptaan, merusak persaudaraan, merusak hidup bersama dalam komunitas, dan hidup perkawinan dan keluarga atas pelbagai cara. Saudara-saudariku terkasih, tidak semua orang memahami pesan ini. Bahkan para murid juga tidak. Yesus hanya mengingatkan, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan. Ingat, telinga adalah bagian yang tidak terpisah dari tubuh. Hanya mereka yang mencintai keutuhan hidup dan persaudaraan sejati mampu memahaminya. Semoga demikian. Amin.